Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Sebelum Ibu memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membuka pelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Ketua kelas di sini siapa? Tadi, Bu. Baik, Teddy, Ibu minta tolong buat pimpin doa ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa. Silakan. Doa selesai. Ya. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu mengungkapkan kritik sosial berdasarkan fakta. Materi yang selanjutnya yaitu tentang materi teks anekdot. Apa yang kalian ketahui tentang teks anekdot? Ada yang tahu? Teks yang lucu. Acungkan tangan dulu. Bu, saya. Ya, apa dulu? Teks anekdot itu teks yang apa ya, Bu? Lucu tapi mengandung hal-hal yang menunjukkan kepada seseorang, Bu. Apa Betul, sih, Bu? betul. Bu, Apa, Mai? teks yang itu tadi selain lucu juga mengandung kritikan. Iya, betul. Teks anekdot adalah teks yang memiliki sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu serta menjadi perantara dalam menyampaikan kritik. Anekdot dapat berupa teks tertulis, audio, maupun grafik. Setelah kita mengetahui apa itu teks anekdot, selanjutnya kita mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial. Anekdot dibentuk oleh tiga. Yang pertama, orientasi, yang kedua, komplikasi, dan yang ketiga, evaluasi. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh. Jadi pada orientasi ini adalah pertama tuh pengenalan tokoh atau watak si tokoh tersebut. Penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi oleh si tokoh tersebut. Pada contohnya yaitu, ada yang bisa bantu buat baca? Iya, boleh, Mai. Boleh maju ke depan. Perkenalkan, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya yang ada di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang liburan itu obat stres, tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan orang-orang sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana, lah saya malah sibuk nyari alasan. Ya, terima kasih, Mai. Jadi itu contoh dari teks orientasi. Selanjutnya, teks komplikasi. Komplikasi berisi masalah yang dihadapi tokoh. Pada bagian ini, penulis menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Bagian ini disebut juga dengan krisis dan reaksi. Krisis atau komplikasi merupakan bagian yang berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Tanggapan atau respons atas krisis yang dinyatakan sebelumnya disebut dengan reaksi. Reaksi dapat berupa sikap mencela atau mentertawakan. Contohnya pada dialog di bawah ini, anak saya minta liburan. Pak, ingin ke Dufan. Nak, Jakarta banjir. Ya udah, Pak, ke Tangkuban Perahu. Nak, perahunya bocor. Ah, bilang aja Bapak nggak punya uang. Cerdas. Nah, seperti itu. Di situ kan mengandung kekonyolan yang mengundang tawa. Jadi itu disebut teks komplikasi. Selanjutnya, teks evaluasi. Teks evaluasi berisi komentar terhadap
isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Bagian ini disebut juga bagian koda atau akhiran. Namun bagian ini bersifat pilihan, dapat ada ataupun tidak ada. Nih, ini contoh gambar teks gambar anekdot. Kami berjuang demi rakyat. Sedangkan rakyat perlu bukti, bukan hanya janji-janji. Ya, seperti itu contohnya. Ada yang tahu stand up comedy? Iya. Apa coba stand up comedy? Bercerita monolog di depan dengan kisah yang lucu. Ya, terus Bisa berupa berdiri dengan Sindiran atau kritikan kepada seseorang, Bu, tapi lewat kelucuan. ya, stand up comedy atau lawakan tunggal merupakan anekdot aural dengan penyajian lawakan yang dilakukan seorang diri di atas panggung yang bersifat lucu serta menjadi perantara dalam menyampaikan kritik. Jadi akhir-akhir ini juga banyak contohnya kayak artis-artis yang roasting sesama artis ataupun pejabat tinggi dengan lawakan yang mengandung kritikan seperti itu. Nah, setelah kita belajar tentang anekdot, di sini Ibu minta kalian kalian tulis apa saja yang termasuk orientasi, komplikasi, dan evaluasi dari teks anekdot perundungan tanda sayang ini. Ibu minta kalian bagi kelompok menjadi 3. Ya udah, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Kalian tentukan mana orientasi, mana komplikasi, dan mana evaluasi. Siapa yang nggak punya pulpen? Ini Sudah, Bu. Itu pulpen saya, yo. Kata saya ini itu orientasi. orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Iya, strukturnya aja, struktur teks anekdot. Komplikasi dan evaluasi. Orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Iya, di itu aja langsung. Bagian dari orientasi ini. Iya. Orientasi itu mana? Pertama orientasi. Oh. Komplikasi, orientasi, evaluasi. Orientasi, soalnya pasti itu akan membanding-banding
Ibu kasih waktu 5 menit ya. Mana? Pada saat pada saat jam istirahat ya. Orientasi langsung di awal. Sampai akhir lah. Evaluasi ya Bu ya, terakhirnya Bu ya. Iya, evaluasi yang terakhir. Evaluasi terakhirnya. Ya udah. Komunikasi itu puncak masalah. Iya. Kenapa? Soalnya ibuku selalu suka banding-bandingin aku sama kamu. Aku tahu Mas Riki seperti itu. Sudah Bu. Iya, sini dikumpulin Dwi yang sudah dikumpulkan. Komunikasinya sampai 9, 10, 11, 12. Udah, soalnya apa tadi? Yang saya namanya. Ya, ya. Ini kelompok berapa? Ani. Satu. Evaluasi kan. Mau dikasih nama? Ah, udah. Iya, benar coy, sampai itu suruh tadi dijual dulu pas 5. 8 bukan itu 11 malah. Blok kenapa 10, 11, 11 malah ya soalnya. Ini kelompok. Oh, ini tuh kelompok 3 ya. Ya. Sudah? Nanti Ibu nilai dan kita bahas ke pertemuan selanjutnya ya. Kalian sudah mengerti tentang teks anekdot? Ngerti Bu. Paham Bu. Unsur dari teks anekdot ada berapa? 3. Yang pertama, kedua, iya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mohon dipimpin kembali karena agar pembelajaran ini bermanfaat. Oh iya, baik Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa persilakan. Dasar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.